Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke, langsung kita akan baca berita di mana ya Rizik Syihab atur strategi koalisi untuk menghadapi rezim Joko Widodo. Sebagaimana dikabarkan oleh CNN.com bahwa Rizik Syihab atur strategi koalisi hadapi rezim Jokowi. Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab meminta partainya agar lekas berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang pada Pilpres 2019 mendatang. Saran tersebut disampaikan saat Andre mengunjungi kediaman Rizik di Mekah pada Rabu 21 Maret 2017. Rizik berhasrat membentuk koalisi untuk menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkuasa saat ini. Habib Rizik meminta agar Gerindra, PKS, PAN, dan PBB berkoalisi untuk menggantikan rezim Jokowi yang sekarang, gitu kata tutur Andre kepada CNN-Indonesia.com melalui sambungan telepon. Apabila koalisi terwujud, lanjut Andre, Rizik berjanji bakal mengajak umat Islam khususnya adalah alumni 212 untuk mendukung. Andre mengatakan bahwa partainya menyambut baik usul Rizik tersebut, terlebih saat ini Gerindra sudah berkoalisi dengan PKS di luar pemerintahan. Mengenai koalisi dengan PAN dan PBB, Andre mengklaim Sekjen Gerindra Ahmad Muzadi tengah menjalin komunikasi yang sudah berada pada tahap finalisasi. Ya, sudah tahulah beliau. Kami sudah tahu, kami mengapresiasi usulan Habib. Semoga Gerindra bisa merealisasikan usulan Habib segera, gitu kata Andre. Yang jelas Sekjen kami sudah tahap finalisasi, gitu katanya ya. Rizik menghendaki koalisi Gerindra, PKS, PAN, dan PBB berkoalisi karena empat partai tersebut dianggap turut membela umat Islam, tidak mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilkada DKI, dan juga menolak undang-undang organisasi kemasyarakatan. Menurut Andre, Rizik tidak ingin Gerindra dan tiga partai lainnya berkoalisi dengan partai yang mendukung pemerintahan saat ini, misalnya adalah PDIP, Golkar, PBB, PKB, Hanura, dan Nasdem. Beliau hanya bicara empat partai ini yang karena semua sudah pro Jokowi, termasuk P3 sudah pro Jokowi, kata Andre. Rizik justru lebih mendambakan Partai Islam Damai Aman atau Idaman untuk bergabung dengan koalisi Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Sejauh ini Partai Idaman tengah berusaha untuk bisa ikut pemilu dengan menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Habib bilang kalau Partai Idaman menang di Petun, bisa ikut pemilu 2019, diharapkan dapat juga berperan, ucapnya. Sementara masih di CNN juga dikabarkan bahwa sebelumnya bahwa Rizik juga pernah atur strategi di Mekah juga ya, di Tanah Suci adalah beliau adalah mengatur strategi untuk menghadapi kasus pornografi. Ya, kuasa hukum Rizik Syihab Sugito Atmo Prawiro membantah ya kliennya ke Mekah, Arab Saudi untuk menghindari proses hukum. Tutut Tidak Suti Tinggi Front Pembela Islam itu mengatur strategi untuk menghadapi sejumlah kasus yang menanti di sambil umrah begitu ya. Bukan menghindar, tapi atur strategi saja. Tentunya kami mengatur strategi biar enggak salah langkah, gitu kata Sugito kepada CNN.com. Rizik bertolak ke Mekah sekitar bulan April lalu atau beberapa hari setelah dirinya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pornografi. Saat itu dipanggil bersama Firza Husein dalam kasus penyebaran percakapan mesum yang tersebar di dunia maya. Sugito mengaku belum tahu kapan penyidik bakal melayangkan surat panggilan ulang untuk kliennya, namun ia menduga panggilan akan dilaksanakan setelah Rizik tiba di Indonesia. Sepertinya Polda tahu Habib Rizik sedang umroh ya. Panggilan setelah Habib pulang katanya.
Sugito mengklaim bahwa kasus pornografi yang dialamatkan kepada Rizik merupakan bentuk kriminalisasi dan pembunuhan karakter seorang tokoh, terlebih konten pornografi yang diduga melibatkan Firza Hussein dan Rizik saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat Pilkada lalu, Rizik telah menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk mendesak kasus penodaan agama dituntaskan. Namun meski saat ini Ahok sudah diputus bersalah dan dihukum 2 tahun, Rizik tidak kunjung pulang. Dan seperti diketahui, penyidik Polda Metro Jaya juga sudah melayangkan panggilan kepada Rizik ya untuk dan Firza Hussein ya. Pada akhir bulan lalu, tak hanya mereka berdua, polisi juga ingin meminta keterangan istri Rizik, Sairifah Fadlun Yahya. Saat pemeriksaan nanti, polisi bakal mengkonfrontasi Rizik dengan Firza Hussein. Pemeriksaan yang dilakukan polisi itu bertujuan untuk melihat keseluruhan rangkaian penyelidikan kasus dugaan konten pornografi. Polda Metro masih menunggu kedatangan Rizik dari Tanah Suci untuk melakukan pemeriksaan. Polisi belum berencana menjemput Rizik Syihab. Selain kasus pornografi, Rizik juga terkait dengan kasus penghinaan Pancasila di mana ia sudah tersangka ditangani Polda Jawa Barat. Rizik juga dilaporkan melanggar pasal penodaan agama yang kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara di dalam negeri, Hasyim Joyo Hadikusumo membuka wacana duet antara Prabowo dan Yusuf Kala. Aduh, ini baru dengar nih. Ya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo membuka wacana kemungkinan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berdua dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada Pilpres 2019. Menurut Hasyim, politik Indonesia sangat dinamis sehingga duet Prabowo JK bukan hal mustahil. Prabowo sendiri kadang-kadang bakal diusung kembali oleh Partai Gerindra di Pilpres mendatang. Siapa yang cocok sama Pak Prabowo? Menurut saya sama Pak JK. Bagaimana nanti saya tanya Pak Prabowo saja ya, kata Hasyim di Hotel Millennium Tanah Abang. Hasyim mengatakan sosok yang ideal yang patut dibandingkan dengan kakak kandungnya sebagai cawapres harusnya berasal dari kalangan nasional dan religius. Saya ada cawapres ideal untuk Prabowo yang penting nasional dan religius, kata adik Prabowo itu, katanya ya. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan usulan bahwa jika dicalonkan kembali wakil presiden masih diperdebatkan. Salah satunya adalah terkait dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Menurut Cahyo, pasal itu masih multitafsir. Sementara itu juga telah menegaskan tidak akan maju lagi di Pilpres 2019 karena itu ingin seperti Kepemimpinan Soeharto yang menjabat sebagai presiden lebih daripada 2 periode masa jabatan. Ada yang mengusulkan saya itu lagi, tapi saya terima kasih kalau mengkaji Undang-Undang Dasar tentu tidak ingin lagi terjadi seperti masa lalu waktu Orba ya, Pak Harto tanpa batas, ujar dia saat menghadiri Rapimnas Institut Lembang 9 di kawasan Jakarta Pusat Senin 26 Februari. Oke, langsung saja kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu dan kita langsung menuju ke kolom komentar. Oke, ada Bumi Datar mengatakan Togel 212 pilih iblis saja cocok ya buat kebu-kebu goblok. Ada Ahmad Andri, Jokowi nggak butuh 212. Ada Muhammad Fedri Tuasikal Tam. Ada tak ada impian yang salah ya, hanyalah apabila yang kita lakukan bukanlah sebuah kebenaran. Periode Jokowi presidenku, katanya. Oke, ada Muhammad ada Bawari Zirek ya. Siapa Habib Nafsa seluruh jidatip Rizik saja. Ada Sumarno Marno, ini bukti kelompok demo sudah kehilangan arah, tidak dapat mendapatkan respon dari masyarakat. Akhirnya kelompok tersebut nyungsep di cari tempat aman. Gak penting Indonesia seperti Kartor Harjono atau tentrem gemari Palau Jinawi, kok hanya di rebutin itu aja. Wong jadi sing penting ekonomi. Ada sering-sering gak apa-apa Pak Mas Novi, yang penting terus jalan, jangan ada udang di balik piring atau nanti jadi musuh dalam selimut untuk presidenku. Itu pesanku maksudnya. Ada Kanjeng Ratu, Pak Jokowi gak butuh 212, gak butuh Saracen, gak butuh MCA. Pak Jokowi didukung seluruh rakyat Indonesia, kecuali kelompok-kelompok yang saya sebut tadi. Salam 2 periode.
Ada tadi menjelamin ragena karepmu ki wis ngono sing penting kok seneng nanti kasih si wawang gak ada lu. Widya Amila mengatakan alumni 212 adalah orang-orang munafik. Agamanya buat topeng. Pak Jokowi banyak yang dukung. Agak butuh alumni 212 yang orang-orangnya yang banyak menfitnah. Ada Bagus Putra kata Jokowi sakarmu. Ada saluran air mengatakan udah kebingungan gak ada lawan yang mantap buat Jokowi, akhirnya ikut-ikutan dukung Jokowi kayak terlupa ada. Oke, kemudian Jokowi nggak perlu dipilih ya, para munafik atas botong dan dulu sudah memfitnah domba pasukan desi bungkus jagung bogang ya. Ada Jeje Setiawan, ini kelompok aneh-aneh ya, ucapannya siapa juga yang mengirim ulama. Siapa juga yang mendukung LGBT terus yang paling sadis musuh Islam. Ini manusia otak sudah seperti udang kali ya. Orangnya seperti ingin dibalik tapi ingin dibaik ya. Tapi justru menjadikan diri sendiri pikiran katrok lu mohon bawa. Ada Sudi mampir, Happy dibubarkan saja Indonesia. Gak butuh gerakan-gerakan radikal yang gak punya pendidikan adat ketimuran. Ada di selamat mau cuci tangan aja sih. Saya sih menolak lupa atas kebejatan mereka. Ada 087 bodo amat dengan nomor 212. Ada Muhammad Kimin Jokowi gak butuh gelumbulan loprong. Lo dukung aja tuh wow Rizik cabul. Ada Andri Farina komangin 212 baru saja dipercaya. Baru bisa dipercaya kalau mereka garap ya. Bawa pulang Habib Rizik dan diproses secara hukum. Kalau tidak hanya dagelan belaka. Oke, dari Ibu Pertiwi di Batu di balik ada udang. Lucu yang komen. Ada Sul Adi, alumni 212 jangan percaya sama orang 212 ya. Paling-paling mengharap Rizik bebas, akal bulus saja. Ada Saudara Sinaga, novel itu gabung di negara unta saja ya, tidak diperlukan Indonesia, pengasuh negaraku ente. Odetan tidak boleh gabung dengan Pak Jokowi ya, setan pintar menipu. Jokowi tidak perlu pasukan setan. Perikmatan semacam Firza Hots, radikalisme munafik fulus onta. Pak Jokowi jangan gabung dengan pasukan onta, merusak energi, usir saja ke negara onta di Rizik, tangkap masuk dan prodeo. Ada Nawe Tuban gak kun pilih gak pada enco. Ada Om Arel udah sadar ya mana pemimpin yang benar, yang lain mah dipikir lagi jabatan pilih Jokowi yang sudah ketahuan kerjanya. Kalau Pak Novel mau pilih Pak Jokowi tidak usah pakai syarat-syarat ya. Pak Jokowi tidak bakal menghendaki Islam, tapi bukan Islam radikal. Semua juga untuk tidak memenuhi Islam, karena Islam yang sesungguhnya itu selalu membuat kebaikan bagi orang lain, bukan buat keonaran. Itu bukan Islam tapi ISIS baru zaman now. Agama itu dibentuk menjatuhkan seorang, walau itu salah tapi tetap dilakukan. Tidak ingat itu dulu saya. Penting dapat pesanan siapapun dari agama apapun. Tidak akan mau menista Islam, tapi apa gunanya itu isu kerjaan orang yang haus kekuasaan. Kalau kita bersatu pasti kuat, saling menghormati, saling membantu dan lain-lain, pasti kita semua akan dapat ketentraman. Ada Diana Nuriana, curiga belaka nih. Jangan percaya Pak Jokowi mah kelompok seperti ini. Ada Marco Gloyor, mau dukung mau enggak tidak ada masalah, selalu Pak Jokowi Dodo. Oke, dari Irzal Kurto ya, belum disisikan data amplopnya, sabar ya antri ya. Oke, makanan khas Manado wis kase Pak D. Orang milih Pak Jokowi ora apa-apa kok, rakyat luwe oke sing milih Pak Jokowi pasukan bodrek mek piro Pak D. Ada Susisu rembaya wis krepak. Orangnya yang ngerungsep setelah aji mumpung inget ya. Ada muslim aja dukung ya, dukung nggak ngaruh, cuma pelosok Jabar aja pengikutmu. Ada DMK nggak penting juga. Ada apa Zina Zia, alumni 212 baru sadar setelah Lanyala nggak didukung sama Prabowo. Mikir. Ada Yolanti Mahu, si Novel itu lagi baikin Bapak Presiden Jokowi. Tahu-tahu para pemilih Pak Presiden Jokowi. Ujung-ujungnya ya si Novel minta macam-macam dah ke Bapak Presiden Jokowi. Si Novel pakai akal bangsatnya si Novel itu Bapak Presiden Jokowi. Hati-hati si Novel tuh orang bajingan, dari mukanya sudah kelihatan muka busuk. Ada dari komen mengatakan juru bicara juru parkir Visa Haji Nyonya Novel. Ada Anderson, tidak usah dukung Pak Jokowi, kalian bersabar 212. Kalian itu pantasnya lari ke Arab Saudi, nyusul ke Rizik. Kalian nggak pilih juga nggak berpengaruh. Emang kalian siapa gerombolan bikin rusak negara?
Ada Budi Supreno si miliki melencong Bilgedes gayane koyok tae diadu buah coir dia dari man. Gak usah didokan Pak Presiden Mbak Wana Basimu terus Bapak Presiden bapaknya orang Nusantara pinggiran disisir terus biar cantik. Sepanjang Indonesia wajib Bapak perhatikan Indonesia. Pinggiran ya tambah cinta sama Pak Joko Widodo dari Borneo. Yes, bravo. Terus alumni 1 dibeli Pak Jokowi juga nggak paten. Untuk apa pilih kalau selalu menusuk dari belakang dan bikin onar. Ada Endang Firosa yang nggak perlu suara lu bos, haram semua karena cara kalian tiru saya tadi yang suka menghasut, madu domba dan maling. Jokowi tanpa lu malah akan menang teladan. Kalian siap-siap kena pidana atas perbuatan kalian yang suka fitnah dan Jokowi lambat atau cepat azab akan menjemput kalian. Oke dah, Fauzi MK alumni 212 bersedia mendukung Pak Jokowi kata novel Mbak Mukmin. Pasti ada pemberinya asalkan kasus Habib Rizik diselesaikan dengan membebaskannya dari tersangka. Semua orang juga tahu. Ada Gus sudah dapat hidayah dari pemerintahan, dapat bangunan apa ya? Ada orang sektor awas Pak Jokowi jebakan Batman. Ada tidak Aulia novel nggak penting siapa dia. Saponianto jadi umat beragama itu harus yang baik ya lahir dan batin ya, jangan mudah dipengaruhi oleh pada siapapun dan apapun. Ada Umi Ani nggak usah dukung nggak apa-apa. Kok mau ngatur presiden? Ani saja lupa kalau cuman nggak dipilih EP aja nggak apa-apa, EP anggotanya cuman menurun drastis ya. Sudah menurun drastis. Ada Wasini Ronaldika, ada udang di balik batu, jangan berbohongi ya mah grup Cundang. Ada Nur Alifah, hati-hati musuh dalam karung, baik di depan mata dari belakang menusuk. Orang kayak gini nggak gampang dipercaya. Sore tempe harus hati-hati. Ada Umi Darmi, wah mulai pasang umpan ikan alumni 212. Ada Mulyana Sirip, baik umat saja tugas seorang ulama. Jangan politik praktis apalagi memasa-masa hukum kok ribut politik saja. Ada Arinya ya, video ngawur jangan mimpi. Akhirnya yang ngawur dan jangan ngimpi itu gerombolanmu, karena Bapak Jokowi juga nggak bakalan termakan oleh kata-kata mulut dajjal yang sudah kebanyakan makan micin seperti junjunganmu itu. Kok paham? Ada Flora, assalamualaikum Pak De. Itu yang bohong, jangan kita terpancing sama novel lompong itu ya, giginya suruh ganti dulu sebelum pilih Jokowi Widodo. Orang itu aja black umum. Lo menyajikan mending mukanya pantas dipandang orang, mukanya seperti monster. Ada Fred Elangang, ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas buat apa ya? Paling udah 1 berapa orang dang? Lihat aja nanti jemput katanya 7 juta orang. Nyatanya cuma segelintir orang ya. Udah banyak yang move on dan udah banyak yang nggak percaya 212. Coba gimana nanti kalau Jokowi berpasangan dengan Ahok, apa masih mau mendukung Jokowi? Hei, paling-paling buat eksis kasihan dong. Ada Kesilambila. Jangan percaya Habib novel, paling tidak syaratannya beri tempat isinya istimewa buat Habib besar Islam Habib Rizik. Si pencipta agama, si politik kotor ya. Oke deh, waktu itu saya nggak setuju ya kalau alumni 212 balik mendukung Pak Jokowi. Takutnya menikam dari belakang, jangan-jangan ada gajah di balik batu. Ada dari Min emang dulu pilih Pak Jokowi, nah aja mau pilih dulu kan, pilih wow. Ada Eli alasan dukung Pak Jokowi, ntar jangan-jangan suruh nolong si bajingan rezeki yang ngumpet di Arab. Ada siapa ini? Jamilan apa ya? Pak Jokowi Bung dua Brode ya. Semoga Indonesia makmur dan Jokowi bisa mencontoh kinerja untuk putra-putri penerus bangsa untuk memimpin negeri yang sejahtera, aman dan damai. Amin. Ada Bambang Indi Romawati, selamat sore Pak DRS. Kuala Leburatin, alumni 212 Lambini Minjelamin Jelai pagi sore dari tempe. Kadang pro Jokowi, kadang kontra, mana yang betul? Inikah membela umat, mana prinsipnya bro? Ada Sugi Anto 212 tidak ngaruh, cuma segelintir orang saja, yang penting yang kriminalisasi saja. Jandar pulang dulu. Ada Reza Hartono, ada maunya sih kalau Jokowi terpilih berharap. Ada Moji Wijaya, nggak usah dibahas orang ini, nggak ada gunanya, lihat aja yang pilih, yang pengen berak pengangguran makan jatah nasi bungkus, nggak mau sukses. Sudah tidak dapat belanja dari Rizik jadinya ngenes-ngemis. Oke, sudah kita baca komentar Anda dan kita nikmati sebuah lagu untuk Anda, Dinding Kaca. Semoga Anda terhibur. Wajahmu kasih, walau kita pernah saling
juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat ku miliki. Aku tak beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling berhalang di dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang kan menimpa kita berdua.
tersisa kita simpan bersama.